Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pemirsa Mutiara Senja dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci, bulan Ramadan, dengan berbagai ibadah yang ada di dalamnya. Tentu dengan iringan doa semoga kita semuanya sehat walafiat, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan ampunan ini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan pengajian pada hari ini, saya akan mencoba menyampaikan bahasan tentang bagaimana kita menyikapi secara positif terhadap ujian yang boleh jadi saat ini ujian itu kita alami. Yang pertama saya bacakan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tailami, bahwa di situ diriwayatkan Rasulullah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang dimana 4 perkara ini sangatlah berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Jadi ada 4 hal yang pengaruhnya besar ya, terhadap kebahagiaan seseorang. Apa yang pertama? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Jadi yang pertama adalah pasangan-pasangan hidup yang soleh-solihah. Jadi pasangan hidup yang soleh-solihah itu disebutkan yang pertama. Kemudian wa uladuhu abroran, anak-anaknya itu berbakti. Jadi nomor 1 pasangan hidup yang soleh-solihah. Yang kedua, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti. Kemudian yang ketiga, wa khulatauhu sholihin, teman, tetangga, lingkungan yang baik, yang sehat, yang baik, yang soleh. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Ini kalau diterjemahkan secara literal, rizkinya itu berada di negerinya. Tapi makna lebih dari itu adalah mata pencahariannya itu mudah, rizkinya dekat dan lancar. Ini 4 hal nih. Kalau misalnya kita disuruh atau dikasih pilihan gitu, kita pilih 1, 2, 3, atau 4. Masih dan yang lain nih. Atau para pemirsa pasti kepinginnya semua. Dan itu pastinya adalah satu kesempurnaan. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa ya, karena mengingat dunia ini juga banyak keterbatasan, dan dunia ini juga tempatnya ujian, ya, maka dari situlah seringkali juga muncul ya ujian-ujian. Jadi kalau tadi disebut ada
istri, ada anak-anak, ada lingkungan, teman atau tetangga, dan juga ada rizki atau sumber rizki, maka Allah pun akan masukkan ujian itu lewat keempat-empatnya. Jadi lewat ya pintu keempat-empatnya tadi. Jadi itu adalah pintu. Karena itu kita bisa memahami bahwa ada orang itu rizkinya lancar pol, lancar pol. Lingkungannya juga sangat kondusif, ya. Kemudian apalagi anak-anaknya juga baik, ya. Jadi pendidikannya lancar, juga berbakti. Pasangan hidupnya berulah, ya, bikin masalah, gak sing lanang, gak sing gitu. Ada lagi orang itu rezekinya lancar, pol lancar, ya. Lingkungannya juga sangat baik. Kemudian ya nggak ada masalah dalam pasangan hidup ini, suaminya juga baik, kalaupun dia istri juga baik. Nah, muncul masalahnya dari anaknya berulah, anaknya berpola, anaknya nggak bisa dikendalikan, bahkan cenderung liar. Itu juga terjadi. Ada orang itu rezekinya lancar, suami istrinya juga sangat baik, anak-anaknya juga anak-anak yang solihah, anak-anak yang berbakti, lingkungannya yang jadi masalah, ya. Kadang duwe koncoku gregetno gitu, kadang duwe tonggo juga seringkali jadi masalah. Dan tidak sedikit juga orang itu pasangan hidupnya itu baik gitu, ya. Kemudian apalagi anak-anaknya juga baik, lingkungannya juga baik, rizkinya sing bermasalah. Jadi ya, dan semua, saya kira setiap orang itu pasti ada bagian-bagian di mana itu tidak seluruhnya akan sempurna, dan pastinya tidak sama satu di antara yang lain. Sing paling banyak itu yang mana kira-kira dari 4 model tadi itu? Yang mana yang paling model? Ini sambil biang-biang enggak mau ya pemirsa, jadi karena ini juga puasa, ini kan kita belum belum berbuka, belum waktunya berbuka ini. Yang mana itu? Kalau toh ya. Hanya saya seringkali yang disambat itu biasanya masalah yang terakhir tadi itu. Nggak ada masalah dengan suami istri, nggak ada masalah dengan anak-anak itu, nggak ada masalah dengan lingkungan. Sing masalah itu gak ada duit. Masalah ekonomi, dari ujiannya ekonomi. Sampai ono guyonan tuh, Mas. Jadi saya itu dulu waktu sekolah itu milihnya jurusan IPA loh. Nah, kok sekarang ujiannya tuh yang keluar ekonomi terus ya. Lebihan itu hati-hati aku ini, tapi ini guyonan ya. Jadi sing keluar tuh gak ono IPA plus ya ujiannya hidup, ujiannya ekonomi terus ya. Padahal harus hati-hati milih jurusan IPA lah, kok sing metu di ujian itu ora ono IPA plus ya. Ujiannya ekonomi terus, ujiannya isuk ya ujian ekonomi, awan ujian ekonomi, bengi ya lah ujian kayak rodok suwe ujian di mari-mari. Masya Allah, ya. Nah, sesungguhnya ya, kalau kita perhatikan ujian ya, bahkan sesuatu yang tidak mengenakkan pun sekalipun dalam kehidupan kita, yaitu memang bagian dari hidup, ya. Jadi tidak ada hidup itu kok dan semuanya sempurna seperti yang digambarkan itu selamanya, itu pasti ada sesuatunya itu, ya. Jadi gelombang ombak itu ya pasti akan seperti itu. Jadi silih berganti. Hanya saja yang paling penting sesungguhnya bukan kita
fokus pada ujiannya, tapi lebih fokus kepada solusinya. Dan itu sikap yang menurut saya paling baik lah, paling patut ya, paling beretika bagi seorang muslim. Sebab kalau kita menyikapi dengan cara yang keliru, Masya Allah tambah runyam. Kadang-kadang ada itu orang itu mungkin saking putus asanya sampai bilang begini, jani salahku opo ya, yo masa ujian kok gak mari-mari ya, mari diuji ini. Nah, itu pasti sikap yang tidak baik. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga dengan Rasulullah SAW sudah memberikan rambu-rambu bagaimana kita menyikapi ujian itu. Apapun bentuknya ujian yang kita terima, itu solusinya sudah Allah berikan rambu-rambunya, sudah Allah berikan ya langkah-langkahnya bagaimana kita agar memiliki sikap yang positif ya. Dan tentu saja kita harus yakin bahwa Allah itu sayang sama kita. Jadi kalau ada ujian-ujian, riak ujian itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menaikkan derajat kita, agar posisi kita menjadi lebih baik, tidak terlena dan pada akhirnya menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita boleh sebutkan secara singkat, solusi dari semua ujian itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, dan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bahasa Quran itu hablum minallah ya, wa hablum minannas. Jadi membangun hubungan yang lebih fokus lagi dengan Allah, dan membangun hubungan yang lebih serius lagi dengan sesama manusia. Membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita fokuskan misalnya urusan dalam perkara sholat. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan jadikanlah sabar serta sholat itu sebagai penolongmu, atau mintalah tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan keduanya itu sungguh berat kecuali bagi orang yang tunduk hatinya, illa 'alal khashiyin, tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita meremehkan sholat ya dalam perkara hidup ini, dan jadikan sholat ini sebagai solusi. Ya, saya itu sangat senang dengan ya membaca dan merenungkan hadis qudsi berikut ini. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah pernah bersabda, menyampaikan hadis qudsi yang merupakan firman Allah tapi bukan Quran ini. Ya ibna Adam, ya, tafarrah li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraka. Wahai anak-anak Adam, lapangkan hidupmu ya untuk beribadah kepadaku. Jadi lapangkan hidupmu untuk beribadah kepadaku. Allah menjanjikan amla sodroka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Nanti kita jelaskan yang dimaksud kekayaan itu seperti apa. Wa asudda faqroka, dan aku tutupi ya dari kefakiran. Aku penuhi, aku jaga hidupmu dari kefakiran. Kemudian lanjutannya, wa illa taf'al mala'tu yadaka syuhlan ya walam asudda faqroka. Tapi kalau tidak begitu ya, jadi kamu gak ngopeni ibadah, gak menyempatkan ibadah, gak melapangkan hidup untuk beribadah, maka aku akan penuhi tanganmu dengan aneka kesibukan yang melelahkan,
walam asudda faqraka, dan aku tidak tutupi kefakiranmu. Kalau kita perhatikan kaitan antara ibadah, khususnya sholat, dengan janji Allah ini, maka kita bisa mengerti bahwa sholat itu betul-betul solusi. Cuma jangan dibayangkan bahwa kalau kemudian orang sholat, ya, jaga sholatnya, jaga jamaahnya itu, kalau kemudian rizkinya, ya ini khususnya masalah rizki, ujian masalah rizki, ya, terus moro kayak udan duit, jangan dipikir begitu. Ya. Kita perhatikan bagaimana hadis Rasulullah tadi itu, bahwa hal yang pertama yang Allah anugerahkan kepada seorang yang menjaga ibadahnya, yang melapangkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Dan pastinya kekayaan yang sungguh sebenar-benarnya kekayaan. Ya, apa contohnya kekayaan itu? Ya, sabar. Ya. Maka orang yang menjaga sholatnya, dia akan, ya, bisa lebih sabar dalam menyikapi hidup. Orang yang menjaga sholatnya juga pastinya bisa punya jiwa yang syukur, lebih bisa syukur dan merasakan syukur. Ya. Orang yang menjaga sholatnya bisa lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. Orang yang menjaga sholatnya, ya, akan ditanamkan oleh Allah jiwa yang ridho dengan apa yang Allah tentukan. Dan pastinya orang yang menjaga sholat, dia akan dikasih oleh Allah jiwa yang penuh dengan tawakal. Nah, ini kekayaan rohani yang luar biasa, yang nggak ada tokonya. Ya. Nggak dijual di tempat umum, nggak ada tokonya soalnya. Walaupun nama tokonya Sabar, pastinya nggak mungkin orang itu jual Sabar. Saya beli Sabar, Pak, di toko Sabar, meskipun tulisan tokonya adalah toko Sabar, tapi nggak ada Sabar. Ya, syukur juga nggak ada tokonya. Ikhlas, ya, toko Ikhlas misalnya, ya, nggak ada orang jual Ikhlas, ya, atau toko Tawakal atau apa saja, nggak akan pernah ada. Itu hanya akan kita dapatkan manakala jiwa kita dengan dipenuhi dengan iman, seraya kemudian dari iman itu menumbuhkan berbagai macam aneka ketaatan, utamanya bingkainya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian wa asudda faqroka, aku akan tutupi hidupmu dengan dari kefakiranmu itu akan, ya, jadi orang itu kalau menjaga ini bonusnya itu, ya, akan dihindarkan dari kefakiran, dan ini harus kita yakini, ya. Jadi itu bonusnya. Yang utama tadi yaitu Allah jauhkan, ya, Allah penuhi dada kita ini, hati kita ini dengan aneka kekayaan rohani, dan seluruhnya tadi itu, ya, kekayaan rohani yang luar biasa, apakah itu sabar, apakah itu syukur, apakah itu ikhlas, apakah ridho, apakah itu tawakal, dan sifat-sifat kebaikan lainnya itu menjadi pilar utama bagaimana orang mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Bahasa Quran itu sakinah. Jadi sakinah itu ketenangan. Kalau kita perhatikan di dalam Quran, di mana Allah menyebut kata sakinah itu ada di beberapa ayat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu menyebut kata sakinah itu ada di beberapa tempat, di beberapa ayat. Nanti bisa kita periksa dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Di dalam surah At-Taubah itu Allah sebutkan 2 kali, yaitu pada ayat 26 dan ayat 40. Di dalam surat Al-Fat, ya, Al-Fat itu Allah sebutkan bahkan di 3 ayat. Pertama adalah ayat ke-4, ayat ke-8, dan ayat ke-26. Ya. Nah, yang menakjubkan bahwa, ya, seluruh kata sakinah yang berarti ketenangan, ya,
kedamaian itu tidak ada satu pun ayat itu yang digandengkan oleh Allah dengan profesi. Ya. Tidak ada pula yang Allah gandengkan dengan masalah ekonomi. Jadi tidak ada yang Allah gandengkan, misalnya oleh profesi ini tadi dosen berarti pasti dia sakinah. Ya. Soge rizkinya melimpah ruah pasti sakinah. Tidak begitu. Nggak ada satupun ayat yang bicarakan sakinah itu, ya, yang katanya jelas menggunakan kata sakinah itu yang tadi sudah disebutkan itu. Kalau kita perhatikan dalam Quran itu, kemudian itu digandengkan sama profesi seseorang atau sama kekayaan seseorang. Seluruhnya itu berhubungan dengan keimanan. Saya ambil contoh misalnya, saya bacakan dalam Quran surat Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah, zat yang telah menurunkan as-sakinah tadi, ketenangan, kedamaian fi qulubil mu'min, ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah, ya, ketinggian iman di samping iman yang sudah ada dalam diri mereka. Jadi sakinah tidak bisa dilepaskan dengan keimanan seseorang. Maka penyikapan yang paling bagus bagaimana ketika seorang diuji adalah bagaimana, ya, kita tetap menjaga iman, dan imanlah yang akan merespon secara positif, ya, terhadap apapun yang kita hadapi. Maka iman itu isinya ya hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu, ya. Iman itu isinya ya sabar, syukur, ya. Jadi orang beriman itu pasti sabarnya. Orang beriman itu pasti syukurnya. Harusnya orang beriman itu juga pasti ikhlasnya. Ya. Harusnya orang beriman itu juga, ya, punya jiwa ridho, punya jiwa tawakal. Kok ada orang iman sama sekali tidak punya kesabaran, berarti memang imannya masih terus harus dikuatkan. Kok ada orang beriman tapi nggak ada syukurnya sama sekali, ngeluh tak uripe ke sini, ya berarti ini ada masalah dengan keimanan yang ada. Ada orang beriman kok nggak ada ikhlas-ikhlasnya, berarti memang ada masalah. Jadi bahwa imannya itu tidak sedang baik-baik saja. Ada orang mengaku beriman tapi tidak ada tawakalnya sedikit pun kepada Allah, maka saat itulah bahwa imannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu kata kunci hidup sebenarnya. Itu hanya akan kita peroleh manakala, ya, kita ini fokus, ya, memperhatikan, ngopeni, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya sholat. Makanya kalau kita dipanggil oleh Allah untuk sholat ini, kita perhatikan, berusaha untuk memperhatikan kita. Dan harus difahami bahwa orang dipanggil sholat itu sebenarnya sedang dimuliakan, dinaikkan derajatnya itu. Kita yang orang bergelimang dosa, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Harus difahami oleh kita, ya, bahwa kita ini sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ini merasa diundang, Masya Allah, kita merasa sangat bahagia. Loh, kita diundang teman saja itu loh, ke rumahnya, itu pasti disuguhi kok. Beneran Wadan? Pasti disuguhi. Bahkan kalau diundang makan-makan itu disuguhi. Aneka kita boleh memilih masa yang kita senang itu. Tidak hanya diundang dikasih makan, bahkan muli pun masih dikasih berkat. Iya kan? Ya. Jadi pulangnya tuh loh kita masih dikasih berkat. Sudah diundang, dihormati, di sana aja suguhan, pulangnya tuh masih dikasih berkat. Itu kalau kita diundang. Maka kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setiap hari 5 kali kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi, ya, kita penuhi undangan itu. Pasti Allah akan kasihkan kita dengan hadiah-hadiah yang luar biasa. Setidaknya ada ketenangan batin karena jiwa kita terisi dengan sifat-sifat kemuliaan yang tadi sudah disebutkan itu, sabar, syukur, ikhlas dan seterusnya itu. Dan sebagai bonusnya itu berkatnya lah ibaratnya itu.
ya kita akan dijauhkan oleh Allah dari kefakiran. Dalam hadis yang lain, misalnya baginda diriwayatkan pernah bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi ma'al jamaah la yusibuhu fakrun abada. Ya. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah, ya, artinya betul-betul dia jaga ini, ya, jadi berusaha untuk menjaga, maka la yusibuhu fakrun abada, ya, dijamin bahwa orang tidak akan fakir untuk selamanya. Jadi bagian dari solusi dari semua ujian hidup yang kita alami, maka jadikan sholat itu, ya, sebagai solusi. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadi sebelum kita lari ke sana kemari, itu pastikan bahwa sholat kita ini terjaga. Sholat kita ini terjaga. Kapan hari itu saya pas ngisi khutbah Jumat di salah satu masjid di kawasan Blimbing sana tuh. Tuh saya mau pulang, sepeda motor saya itu pas di samping saya itu ada tukang ojek gitu, ojek online ya, ojol ya. Terus saya terkenal sebentar, mana Pak rumahnya, dia nyebut ini. Terus dia bilang begini, Pak Ustadz, tolong minta tolong ya, saya didoakan, saya mau berangkat umroh katanya. Oh alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya. Dapat hadiah Ustadznya dari teman katanya. Lama teman tidak pernah ketemu, teman SD saya Ustadz, sudah di Kalimantan. Kok tiba-tiba telepon saya. Ya. Cak, sampean siapno KTP lho. Geopo KTP? Wis ta lah siapno katanya. Ya, mungkin KTP atau KK, pokoknya sejenis itulah. Gelem Cak berangkat, berangkat nang ndi? Ngulon lho. Lah ngulon nang ndi? Wis tawa urusan. Mari ngono berangkat umroh. Gitu ya. Ya. Saya bilang pada orang itu, ini anugerah Allah yang luar biasa, saya bilang itu. Harus disyukuri, ya. Ya, itu jauh lebih berharga dibanding dengan pemberian apapun. Bayangkan orang dikasih hadiah umroh, ya. Selain biayanya pasti kita tahu semua ya, tapi diberangkatkan untuk beribadah, untuk lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Itu anugerah yang sangat besar. Saya bilang, ngapunten jenengan pasti punya amalan. Yang mboten Ustadz, cuman saya itu alhamdulillah, ya kurang lebihnya ini sudah saya bahasakan ya. Kalau kalimat persisnya saya tidak hafal. Saya itu alhamdulillah, saya itu termasuk orang yang menjaga ya, jamaah. Jadi saya ngocek ini ya, dimanapun saya waktunya sholat, saya berusaha untuk bisa sholat bersama. Masya Allah, ya itulah saya bilang, itu mudah-mudahan bisa istiqomah, saya bilang gitu ya. Dan masih banyak saya kira cerita-cerita yang lain bagaimana seringkali Allah memberikan solusi dari semua kepenatan hidup ini, ya, dari hal-hal yang kita lakukan, dan pastikan bahwa bingkainya adalah bagaimana kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solusi yang kedua, bahwa tadi digambarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Sekarang solusi yang pertama sudah juga harus kita imbangi. Jadi sholat kita sudah kita jaga, harus diimbangi juga dengan bagaimana kita membangun ya hablum minan nas, hubungan dengan sesama ini. Ya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi au kama qala. Bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya ya, selama hamba itu juga menolong saudaranya. Mari kita perhatikan bagaimana hubungan kita selama ini, ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga. Apakah yang kita selama ini ya, termasuk hubungan dengan tetangga, hubungan dengan kawan, semuanya itu. Ya, kalau bingkainya adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan, fa insya Allah hidup kita akan mudah. Ya. Cuma sekarang itu seringkali yang terjadi adalah bingkainya bukan tolong menolong. Bingkainya itu adalah apa? Jadi bukan tolong menolong, tapi perhitungan terus. Artinya nulung itu
untung ruginya itu wis dihitung. Jadi kakean hitungan sekarang ya. Jadi manusia sekarang itu semuanya serba dihitung, bahkan secara matematika. Kita memang semuanya butuh matematika, tapi tidak selamanya matematika itu diperlukan dalam seluruh bingkai kehidupan ini. Kadang ate nulung wong tuane dhewe iku lho perhitungan ya. Ate bantu dulure dhewe iku sangat perhitungan. Ate maupane bantu konco wis perhitungane pol ya, Masya Allah ya. Ini jadikan hal-hal demikian ini sebagai solusi. Kalau hari ini kita masih belum bisa menolong dalam arti membantu dengan materi, setidaknya kita punya tenaga. Jangan materi ya pelit, tenaga juga tidak bisa diharapkan. Lah itu apa? Padahal menolong orang lain sama dengan menolong diri kita sendiri. Saat-saat di mana kita pada posisi di bawah, sulit untuk bangkit, pastikan bahwa Allah akan mengirimkan pertolongannya. Tentu bukan harus dari orang yang kita tolong. Allah punya cara sendiri. Maka itu jalur-jalur begini harus diperhatikan. Di samping kita harus tetap berikhtiar, semangat kita untuk berikhtiar. Nah, secara zahir kita berikhtiar, tapi hal-hal yang sifatnya batin ini harus kita jaga. Saya tidak mengatakan bukan berarti orang yang diuji ekonomi tadi itu berarti sholatnya jelek, hubungannya dengan manusia jelek, tidak begitu. Tapi siapapun kita dalam perkara sholat ini memang ya, ini memang harus difokuskan ini. Karena itu adalah solusi hidup dunia akhirat kita. Termasuk juga membantu sesama dalam perkara kebaikan. Makanya kan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Karena semua pertolongan itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita. Nah, ini hal-hal yang mudah-mudahan menjadi resep bagi kehidupan kita. Bagaimana kita membangun hidup ya, dengan memperhatikan sisi-sisi rohani, karena betapapun beratnya ujian ini, kalau kita memiliki ketenangan dalam penyikapan, karena kita memiliki jiwa yang penuh sabar, penuh syukur, penuh ikhlas, penuh ridho, penuh tawakal, dan kita juga punya kebiasaan untuk membantu sesama, fa insyaallah akan ringan adanya. Seberat apapun akan menjadi ringan, karena hati kita telah disiapkan oleh Allah dengan aneka-aneka ketenangan yang tadi sudah disebutkan. Seberat apapun pasti ada solusinya, karena hidup kita seringkali memberikan solusi kepada orang lain. Nah, kalau kita ini dua-duanya nggak bisa diharapkan tuh, ibadah juga nggak bisa diharapkan, pertolongannya pada sama juga nggak bisa diharapkan, terus mau jadi apa kita ini? Terlalu berat hidup ini kalau kita jalani dengan model seperti tadi. Maka lapangkan hidup kita dengan ibadah, yang bahasa hadisnya tadi tafarruh li ibadati, lapangkan hidupmu untuk beribadah kepadaku ya. Amla sodroka hina, aku akan penuhi dadamu dengan aneka kekayaan-kekayaan rohani, dan aku akan jauhkan hidupmu dari kefakiran. Tapi kalau tidak, Masya Allah ya, aku akan penuhi tanganmu itu dengan ya, malak tu yadaka suglan, dengan kesibukan yang sangat melelahkan, sibuk pagi, sibuk siang, sibuk malam, tapi nggak ada hasilnya ya, semuanya melelahkan. Bahkan walam asudda fakroka, tidak akan dijauhkan dari kefakiran, terus fakir, terus kurang. Kenapa? Karena ketenangan batin tidak dia miliki. Padahal kata kunci hidup adalah ketenangan batin, lapang di dalam beribadah kepada Allah, lapang di dalam membantu sesama. Semoga pengajian pada hari ini ya, kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita mohon semoga kita dijaga oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kebaikan. Kalaupun kemudian suatu saat kita dikasih ujian dengan sumber-sumber yang tadi sudah disebutkan, apakah itu dari pasangan hidup, apakah itu dari anak-anak, apakah itu dari lingkungan, atau bahkan apakah itu dari rezeki, semoga Allah kasihkan kekuatan kita untuk menghadapinya, dan kita bisa survive ya, tanpa pernah mengorbankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata kunci keberhasilan itu adalah ketika orang itu dalam posisi manapun imannya tetap terjaga. Semoga Allah memudahkan untuk semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.